Oke, Yeay. ketemu ini apa ya? Podcast pertama nih. Podcast pertama namanya Basa-basi Musisi Part 1. Jadi hari ini bintang tamunya nih namanya David Embang. Nah, dia sahabat di rumah sendiri. Iya, bintang tamu di rumah sendiri. Jadi dia sahabat, rekan kerja dan teman sharing luar biasa banget. Pokoknya ini masih muda tapi punya mindset yang luar biasa. Oke, bro, langsung aja bro. Oke bro. Perkenalkan diri dulu dong. Nama lengkap apa nama panggung? Terserah lah. Ya biasanya dipanggil David. Kalau brand gue ya, kalau brand gue sendiri itu David Embang. Pemain saksofon, pemain keyboard. Itu produknya dari aku biasanya gitu. Jadi biasanya mainnya di wedding, atau biasanya kalau reguler kan aku masih ganti-gantiin. Jadi reguler ngambil juga? Reguler ngambil, tapi dulu. Terus setelah sibuk di wedding, terus juga banyak kerjaan ini recording musik. Jadi aku agak kurang lah porsinya, agak kurang ya, di reguleran. Tapi seringkali tuh bantuin teman yang kayak gantiin gitu. Nggak bisa gitu, aku gantiin. Terus ini punya band ya? Apa nama bandnya nih? Kalau disebut band juga enggak. Punya tapi entertain ada. Cuman sebenarnya ini namanya Dev Music Entertainment. Tapi aku bikin ini sebenarnya bukan untuk aku punya band, bukan. Jadi lebih ke bikin rumah baru atau lahan baru untuk musisi. Wow, luar biasa. Nah, jadi gimana caranya? Nah, Dev Entertainment ini berusaha menjangkau pasar-pasar yang kayaknya kayak wedding atau gathering, acara-acara seperti itu dengan konsep yang akustik atau minimalis gitu. Nah, aku melihat peluangnya di situ ada, dan menurutku waktu itu aku bikin di akhir 2020 kalau nggak salah. Aku bikin itu di akhir 2020. Maksudnya itu kayak tadi, untuk jadi rumah baru atau lahan baru musisi-musisi lokal di Palangkaraya. Jadi mereka bisa join gitu, bisa masuk menjangkau pasar-pasar yang sebenarnya mereka bisa jangkau, tapi kalau ada entertainment itu lebih mudah. Oh iya, betul, ya kan? betul. Karena entertainment tuh kadang masuk di paket atau apa gitu. Nah, untuk musisi-musisi terutama yang muda ya, musisi-musisi muda itu bisa menjangkau itu ya. Dev Entertainment itu aku bikin untuk menjangkau itu, untuk mereka masuk bisa ke situ, terus bisa ngambil job di itu job wedding gitu ya. Bukan aku bikin band, enggak. Malah seringkali tuh Dev Entertainment enggak ada akunya. Iya karena benar. Aku berusaha Dev Entertainment bukanlah David Embang. Aku selalu berusaha itu, karena aku bikin itu untuk rumah atau lahan baru, lahan lain lah gitu. Dari misalnya mereka enggak banyak nih job wedding gitu, karena mereka perorangan kan susah tuh. Biasanya kontak tuh susah. Tapi kalau ada entertainmentnya, ada produknya yang bisa dilihat oleh calon customer atau wedding organizer lah gitu, yang mencari-cari ini. Nah, itu bisa mereka bisa masuk benar situ. Tuh. Jadi kemarin kalau nggak salah tahun lalu ya bro ya, di mana, JS Kitchen. Ya, jadi aku dapat job dari Dev Music itu tanpa David. Dan kebetulan tanggal 2 April ini ya. 2 April nih sama nih Dev Music juga nih, cuma nggak ada Davidnya nih gitu. Itu aku malah suka gitu. Itu berhasil berarti gitu. Karena tujuan gue bikin itu yaitu untuk musisi-musisi lokal yang orang pikir tuh aduh susah nih masuk ke sini. Enggak, dari situ caranya. Oh iya benar. Memang mungkin kalau kita belum pernah ngejalanin tapi kita mau jalanin, mungkin kita akan berpikir
agak sulit ya masuk ke industri Iya, ini gitu karena karena harus ada udah medianya. betul. Harus ada Apalagi medianya. teman-teman yang udah up kan pasti Betul. orang lebih tahu mereka gitu Iya, loh. Iya benar-benar benar. Oke, terus ini lebih laku main sakso apa keyboard nih? Nah itu permasalahannya. Jadi sebenarnya selama kurang lebih 2 tahun ini aku lebih aktif main saksofon. Kalau awal karir dan majornya kan main musik itu ada major minornya gitu kan. Ya. Majornya itu aku main keyboard. Emang aku main keyboard Nah, dari umur 10 tahun apa ya. Aku tuh main keyboard. Terus main sakso itu di sekitar 2014 kalau nggak salah atau 2013 itu akhir. Nah, terus selanjutnya tuh main sakso terus. lebih laku main sakso ya. Main sakso. Jadi sampai sekarang akhirnya mungkin ada teman-teman yang baru kenal gitu kan. Nah. Taunya aku tuh main sakso. Oh iya betul. Kalau orang yang lama kenal taunya aku main keyboard. Nah, Tapi sekarang rata-rata sering. oh jadi brand sakso. kamu nih player sakso gitu ya? Ya. Ya luar biasa. Tapi apa namanya pengen ini lagi sih. Pengen nge-up lagi kalau aku juga masih main keyboard. Oh gitu. Karena dulu tuh sempat dikenal gini, David Embang tuh apa? Dia punya multi instrumen gitu. Aku multi instrumen gitu. Jadi bisa main keyboard, bisa main sakso juga. Jadi pemain keyboard hati-hati ya di selip jobnya nih. Agak bercanda bro, bercanda bro. Nah, selain jadi session player, ini kan untuk sekarang jadi session player nih. Ya. Nah, selain jadi session player, emang kesibukannya apa sih di bidang musik ini? Bidang musik ya. Kalau nggak lagi main wedding, aku lebih seringnya di wedding gitu. Terus di event juga. Nah, kalau di rumah ya ini bikin musik. Oh, Bikin musik iya, gitu. iya. Lebih seringnya tuh ya kayak job apa ya? Ya bikin single lah gitu. Bikin single orang misalnya gitu, ngisi piano, ngisi string. Kalau aku tuh dikenalnya ngisi ini string section filler gitu ya? Ya, string section sama piano. Oh, oke. Nah, seringnya gitu. Biasanya tuh kalau channel yang aku dapat itu dari ini sih, dari luar Pulau Kalimantan. Oh gitu. Dari luar. Oh jadi lebih banyak permintaan dari luar Kalimantan. Ya, dari luar. Oh, biasanya ngisi string. Mungkin nggak tahu sih ya kenapa di sana, atau mahal atau apa ya per playernya gitu. Tapi kalau aku kan bikin musik sendiri gitu, ngisinya semua sendiri. Oh, produksi sendiri semua ya. Sendiri semua, karena ini digital recording itu, jadi drum ngisi sendiri gitu, pakai keyboard, drum ngisi sendiri, piano, kecuali gitar bass aku nggak bisa karena itu perlu real banget kan ininya. Terus string section, brass section gitu aku ngisi sendiri. Cuman aku itu nggak ngedit, sifatnya apa ya, kasih music maker gitu, kasih mentahnya gitu. Aku memang music maker aja, nggak ngedit. Oh jadi misalnya orang pesan musik, kamu bikin, rapiin, baru rapiin, untuk mastering, untuk mastering ada orangnya lagi. Oh iya. Aku khusus itu. Nah, kenapa bro nggak ngambil juga tuh mastering mixing? Karena nggak ngerti sih. Oh gitu ya. Sama ini apa? Gearnya mahal. Gearnya, iya gearnya mahal. Nggak kuat. Oke. Terus ini kemarin dengar-dengar lagi ngambil S2 musik ya? Iya. Gimana tuh? Ternyata percuma ya S2 musik. Jadi Bro David ini ngambil S2 musik. Tapi sebenarnya dia udah lagi di peak karirnya, gitu loh. Tapi dia ngambil kuliah musik, ujung-ujungnya. Tapi emang itulah. Cuma aku yakin nggak ada yang sia-sia, bro. Yes. Nah, dari musik ini sendiri, bro, apa sih yang kamu dapat dari kuliah musik S2 kamu ini? Jadi aku kuliah itu yang nggak selesai ini. Jadi aku tuh kuliah di manajemen tata kelola seni. Jadi bukan persoalannya bukan main musik sebenarnya. Bukan main musik kayak kamu harus bisa main piano, kamu harus
bisa main saxophone, enggak, bukan gitu, tapi lebih ke apa ya, orang belakang panggung. Jadi Oh, orang oke. orang belakang panggung yang mengurusi pertama keperluan artis, Ah, atau dia membuat event, oke. atau dia mengurusi, misalnya dia bergerak di museum misalnya, Ah. dia manajerial ya gitu, gimana museum itu, apa problemnya, apa yang harus diperbaiki, atau apa yang Oh, harus jadi lebih dimodifikasi gitu. kayak apa sih? Lebih ke manajemen, Bagian produksi dari industri musik bisa ini ya, ya. bisa dibilang gitu Oh, juga. oke. Kalau di musik, kalau di Iya, musik ya. entah itu produksi berupa event panggung Mm-mm. atau tapi kalau produksi untuk hal musiknya sendiri apa dipelajarin juga? Itu ada juga, cuman kita lebih ke belajarnya ke manajerial, itu di proses proses produksi namanya. Oh, Proses gitu. produksi itu kan ada 3 tahap tuh: pra produksi, produksi, sama pasca produksi. Hmm. Nah, kalau yang pra produksi itu kayak kita persiapan, prepare apa yang harus kita ini sebelum produksi lah. Yang gitu, Oke. cari sponsor dan segala macam. Produksinya itu ya hari hanya, misalnya kayak ada teman-teman dulu waktu pandemi itu, mereka bikin ngamen online gitu. Ingat Oh, nggak iya iya ngamen iya iya, online? benar benar benar. Sebelum mereka ngamen online itu kan mereka apa nih yang harus dipersiapkan, misalnya Nah, bikin iklan, terus apa namanya, bikin apa, poster segala macam lah gitu, terus menyiapkan keperluan apa yang harus itu. Nah, itu di produksi. Terus produksinya kan mereka main tuh. mhm. Di produksinya ini juga banyak lagi ininya apa namanya, eh unitnya apa ya, pokoknya untuk diproduksi itu ada bikin orang tuh untuk stay di situ, ada caranya lah Iya. untuk memotivasi orang nonton segala macam, itu ada. Karena ingat dulu waktu mereka sambil nyapa-nyapa atau ada Oh. apalah gitu mereka Nah, bikin. Nah, itu diproduksi itu masuknya. Pasca produksi itu biasanya evaluasi, hmm. terus bisa lagi misalnya mereka mau ditayangkan lagi nih Hmm. yang tadi sudah Ya tadi diproduksi, ya. dipasarkan lagi itu di Oh, produksi, bisa gitu. juga kayak gitu. Nah, lebih ke situ kalau kalau apa, Kuliahnya ini ya. produksinya ya, Oh, lebih ke situ. jadi kalau kuliahnya ini lebih apa? Jarang jarang prakteknya ya. Jarang, jarang. Nah, lebih banyak Lebih banyak. mempelajari tentang manajerialnya. Manajerial, terus kita belajar ke apa namanya, dari padepokan atau apa ya, sanggar-sanggar yang udah maju kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Lebih banyak ke situ. Terus nih jadi David Embang ini dia salah satu player saksofon yang paling laku di Yush. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Amin. Dia udah kesana kemari dan yang luar biasa lagi dia April ini dapat job keluar Kalimantan. Kemana tuh bro? Juli bro. Oh bulan Juli ya? Ya. Kemana tuh? Ke Bali. Bali, bro. Wah, anjing keren banget nih. Nah, yang aku mau tanya nih, kita ini kan musisi daerah ya, bisa dibilang kita ini musisi daerah. Kok kamu bisa gitu loh, dapat gig di luar Kalimantan ya. luar pulau, itu udah luar biasa loh. Dalam artian gini, kalau menurutku pribadi, aku dapat gig di luar kota Palangkaraya itu bagiku udah luar biasa. Apalagi di luar provinsi. Nah sekarang keluar pulau. Nah itu gimana bro ceritanya bisa dapat gitu bro? Jadi gini bro, aku tuh lebih tertarik ke, selain musik itu ya, ada hal di luar kemampuan dan skill dalam bermusik yang harus kita kembangkan gitu. Oke. Pertama, gimana caranya merangkul relasi, terus gimana juga caranya tahu hal-hal yang bisa mendukung karir kita gitu. Nah, paling mudah untuk musisi lokal ya menurutku ya, itu adalah penggunaan media sosial. Oke. Penggunaan media sosial untuk apa? Nah, untuk bisa dibilang promo, marketing kita lah gitu. Nah, aku lebih lebih apa namanya, lebih suka gitu, tertarik lah gitu. Di luar aku latihan musik ya, di luar latihan musik yang mendukung skill kemampuan aku bermusik. Nah, aku lebih suka tertariknya ke situ, ke marketing itu. Oh, ke marketing. Oke. Nah, jadi aku karena dulu kuliah juga belajar kayak marketing, habis itu kewirausahaan dan segala macam, ada macamnya di situ kan. Nah, terus
aku juga tertarik sama media sosial. Aku lumayan aktif, pengguna media sosial aktif Oh, gitu. iya. Nah, eh, untuk menggunakan itu secara positif kan mending aku pakai untuk mendukung karirku kan gitu. Betul. Nah, aku menggunakan itu. Nah, caranya gimana? Pertama, coba-coba sih. Coba-coba. Jadi dulu awal-awal aku menggunakan itu ya kayak story lah, biasa lah kayak kita story ini aku main di sini. Terus lama-lama asik nih kayaknya kalau lebih prepare gitu bikinnya. Bikinlah keseharian vlog. Oh iya iya iya. Keseharian tapi dari berangkat aja, misalnya dari berangkat main musik atau dari biar orang tahu lah kalau kita mau main di atas panggung itu ada persiapannya. Entah kita ngulik, entah kita nyiapin alat kita, entah kita itu nyiapin kostum, terus kita ngatur waktu kalau misalnya di satu hari itu ada job yang jamnya berdekatan, itu gimana ininya, entah apa kayak minta tolong harus nyewa kru atau apa gimana. Nah gitu. Nah terus untuk lokal itu aku berhasil tuh menurutku ya, aku berhasil mencapai itu. Targetku tuh kayak vendor terus orang-orang yang mau nikah gitu, karena aku lebih konsen di wedding tuh, jadi targetku tuh tercapai menurutku dengan vlog itu, dengan vlog loh ya. Dengan vlog itu tercapai. Nah terus aku mulai kembangin bikin video yang lebih prepare lagi gitu, menyewa videographer. Oh iya. Nyewa videographer. Nah terus aku nyewa videographer, bikinin ya kayak buat iklan lah gitu, buat iklan tapi yang lebih fokus ke akunya gitu. Nah ternyata itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas ternyata. Aku juga nggak nyangka, tapi mungkin ya kalau aku lebih konsen di Instagram tuh untuk promosi. Di Instagram tuh ada Reels. Oh iya iya, Reels betul. Nah aku juga ada baca-baca tuh Reels itu yang waktu Instagram ngeluarin Reels, jadi dia Instagram itu kayak nyaranin ke pengguna Instagram lainnya tuh loh, selain teman. Kalau story kan lebih ke teman kita gitu. Kalau Reels itu walaupun kita nggak berteman, dia bisa muncul di explore-nya gitu. Oh iya. Nah itu menarik. Aku kayaknya cakupannya kalau lebih luas ya. Lebih luas. Gitu. Makanya bisa tembus ke luar pulau. Terus untuk mendukung itu juga kan pasti orang lihat, orang lihat kan otomatis ini main saxophone nih gitu kan. Nah terus apa yang menguatkan? Aku bikin channel YouTube. Yang aku main saxo. Terus di Instagram aku juga aku upload aku main gitu. Nah itu jadi portofolio juga sih. Jadi orang tuh ya ini beneran bisa main nih. Mainnya gini gitu loh. Nah itu lebih membantu juga sama tag gimana maksudnya? Tag misalnya hashtag. Hashtag. Gitu. Hashtag. Misalnya hashtag aku biasanya hashtag tuh yang kayaknya aku bisa capai gitu kan. Hashtag misalnya wedding Palangkaraya, wedding Kalteng, wedding Banjarmasin misalnya gitu. Atau kabupaten di Kalteng gitu. Sama kenapa ya aku tuh suka iseng banget kayak hashtag wedding Bali gitu misalnya. Coba aja kan hashtag wedding Bali gitu. Nah kayaknya itu kusaring. Jadi orang kebanyakan ngubungi dari DM. Dan sebenarnya bukan kali pertama sih itu. Begitu. Ya, dulu pernah yang dari Bali ini yang ketiga kali ngubungin. Yang terus yang di Jakarta 2 kali. Cuman aku waktu itu nggak masuk harganya karena kan dari sini kan harus ke sana. Betul. Cuman positifnya itu ternyata promo yang aku bikin itu nyampe gitu loh. Oh iya, benar-benar. Itu keren banget tuh bro. Maksudnya apa ya? Hal-hal yang kayak gitu tuh yang mesti ditiru. Jadi kita kita bangun skill kita main itu penting ya karena itu ke arah kualitas ya bro. Nah tapi juga kita nih perlu memasarkan diri kita gitu. Nah jadi ini tips-tips dari David nih perlu dicatat nih, terus dilakukan. Ini kan karena ada medianya gitu loh. Betul, media sosial tuh
banyak loh gunanya. Nah bro, kalau untuk media sosial sendiri lebih banyak pakai apa sih? Kalau aku Instagram. Oh, lebih banyak pakai Instagram ya? Aku pakai, cuman aku dikit banget pakai media sosial tuh. Instagram sama Facebook aja. Sama Oh, WhatsApp lah gitu. kalau. Eh, Itu. oh jadi di Facebook juga gitu? Facebook itu aku nggak promo. Aku lebih ke kayak cari barang lah kalau di Facebook, karena aku kan main sakso tuh. Iya iya. Iya. Yang ini kan marketplace-nya tuh ada di Facebook. Iya, Karena dijual ya, murah. atau untuk perbaikin atau apa gitu itu ada di Facebook. Dijual sakso penyok gitu bro ya. Oke bro. Eh, sekarang aku mau masuk ke sesi yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Gimana Ya. sih tentang kehidupan kita ini sebagai musisi atau sebagai session player, yang mana pekerjaan kita nih sebenarnya mungkin nggak banyak orang tahu, sehingga banyak stigma-stigma yang jadi musisi nggak ada masa depan. nggak ada masa depan gitu. Jadi musisi nggak bisa beli ini beli itu atau apalah gitu. Nah sekarang aku mau tanya bro, kenapa mau jadi musisi bro? Emang yakin bisa jadi orang kaya? Kecemplung sih bro. Enggak. Aku dulu ya, ini mundur lagi nih. Aku kuliah tuh teknik mesin. Iya. Aku kuliah teknik mesin. Tapi dari kecil memang dunia lingkungan gitu musik. Lingkungan itu musik sampai aku kuliah di sana pun ibaratnya tuh apa ya? Nggak punya kenalan gitu, nggak punya relasi gitu. Oke. Nggak punya relasi, kuliah juga bukan kuliah musik. Iya, kan teknik. Tapi tetap main musik di sana. Oh gitu. Ya, karena itu di luar kuliah itu kan kita mungkin ya bergaul gitu sama teman-teman, kita membangun relasi. Nah kebetulan namanya orang musik kan pasti ketemu orang musik ya sefrekuensi. Nah akhirnya mulailah main-main kayak gitu, main musik dan segala macam, sampai akhirnya pulang lulus 2016 pulang ke sini, aku kerja proyek. Iya, aku kerja proyek tapi tetap aja nggak bisa aku ninggalin musik, karena itu apa ya, musik tuh sudah jadi setengah bagian hidup lah gitu. Darah daging ya bro. Kalau nggak main musik tuh mungkin segila aku. Ya karena memang itu hidupku gitu loh. Nah akhirnya benar. Sampai mungkin 3 tahun mungkin aku kerja proyek tapi sambil main musik gitu, sampai akhirnya aku ngelihat ini kalau aku tekun di musik ini aku bisa berhasil loh gitu. Nah sorry aku potong bro, ini kata kuncinya nih, tekun. Jadi sebenarnya kalau menurutku juga apapun kerjaan kamu kalau ditekunin itu pasti membuahkan hasil yang baik ya gitu. Contoh deh kayak pengemis, ada yang tekun jadi pengemis bisa beli mobil, rumah yang gede. Bener nggak bro? bener. Asal kita tekun bro. Jadi itu. Bro. Nah, tapi mau kerjaan kamu dengan gaji sebesar apapun, kalau kamu nggak tekun, kamu akan stuck di fase itu aja dan kamu nggak bisa berkembang. Gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahin ya, tekun. Lanjut bro. Tekun bro. Tekun tuh apa? Sebenarnya bisa banyak macam sih. Tapi kalau kamu tekun tuh kan pasti kamu menggali sesuatu hal yang baru, berinovasi gitu kan. Terus kamu tetap lebih fight gitu loh. Oh ini kamu bisa membaca gitu. Oh ini karirku di sini, keadaan sekitar karirku nih gini. Aku harus gini nih supaya aku bisa bertahan. Nah itu kenapa kalau orang lihat tuh musisi nggak ada masa depannya. Menurutku nggak. Semua orang itu ada masa depannya kalau dia mau berusaha dan tekun. Ya kan? Kalau walaupun gini, apa sih, siapa misalnya bos lah gitu, bos apa kayak gitu, kaya raya, kalau dia bodoh amat juga kan udah kaya juga terus diam aja gitu, lama-lama juga akan ya bisnisnya juga bakal hancur ini, atau turun ya. Nah menurutku sih semua orang itu kalau apapun ya pekerjaannya, kalau mau keberlangsungan karirnya itu oke, ya dia harus tekun berusaha menggali apa yang belum pernah dia kerjakan, atau apa yang sudah dia kerjakan dikembangkan gitu. Menurutku kayak gitu sih, karena
ini kita berkaca dari kakak-kakak kita yang senior ya, yang Iya, main musik. oke. Ada yang sampai main musik 20 tahun lebih gitu. Masih Ah. masih eksis loh sampai Oh sekarang. iya. Masih oke loh. Atau om-om kita yang mungkin kita tahu lah legend-legend tuh masih main musik sampai sekarang. Oke, Om Egan ya. Ya, Iya benar tuh. masih banyak. Om Egan tuh lama banget tuh. Santai aja kan. Ah. Mereka apa namanya? Memang berbeda nih zamannya. Terus secara marketingnya juga berbeda. Tapi mereka tetap melakukan itu. Tapi salut loh bro sama apa senior kita nih yang musisi yang udah berpuluh-puluh tahun, dalam artian sekarang kalau kita main list lagu yang dulu sama list lagu yang sekarang tuh beda. Beda. Bener nggak? Jauh ya. Nah, tapi satu, balik lagi ke kata tekun itu ya. Ya. Kata tekun. Jadi yang bikin mereka bisa bertahan sampai sekarang menurutku itu ya itu tadi ya, mereka mau belajar Belajar lagu baru, ya. mereka mau tambah list lagu baru, walaupun ini udah ya logikanya kalau yang zaman sekarang sama zaman dulu komposisinya udah pasti berbeda jauh Ya, kan? ya. Gitu. Tapi mereka masih punya pasar loh bro. Betul. Aku pernah ya, satu hari itu aku pernah wawancara Bang Yose kan. Apa namanya? Aku wawancara gitu, gimana ininya marketingnya. Beda sama teman-teman yang lebih muda kayak kita atau setara gitu, beda. Mereka bukan di medsos. Mereka masuk melalui hobi. Wih. Keren. Apa? Oke, jadi tadi ada kesalahan teknis, maklum lah bro, podcast Pemula. pertama bro, pemula. Amatir bro. Iya, jadi main camnya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa, dan cuma kerekam 3 menit. Kita udah berjalan 26 menit. Luar biasa. Jadi selama 26 dari 3 menit pertama mungkin kalian bisa lihat kita berdua kayak gini. 23 menitnya di sini. Bro. Sisanya 23 menitnya muka David doang yang kelihatan. Tapi nggak apa-apa, dia ganteng juga kok. Oke. Zoom ini bro. Hah? Zoom. Zoom bro, langsung ke muka bro. Ya. Jadi oke, kita lanjut tadi sampai musisi-musisi senior kita ya. Jadi mereka nggak cuma, iya benar bro, karena faktor usia banyak yang ngeluh soal media sosial. Jadi media sosial itu bagi mereka agak sulit karena ini berhubungan dengan teknologi. Ya. Gitu. Yang mana di zaman mereka teknologi ini agak pasif mereka pakai. Betul. Nah jadi mereka nggak kalah ide ya. Kayak contohnya senior kita Bang Yose yang main keyboard, elektron juga ya. Gimana dia tadi masuk ke hobi? Ya, hobi-hobi kayak dia suka bergaul kan gitu. Suka membangun relasinya itu dari hobi-hobi, misalnya kayak dia hobi apa? Motor misalnya gitu, atau mobil. Oh, ikutan gitu ya. Kayak gitu. Karena di klub-klub atau komunitas-komunitas gitu kan pasti biasanya ada dari kalangan pejabat, Iya, ada betul. dari kalangan pengusaha dan lain-lain. Nah itu dia dapat job dari gitu ya. Karena otomatis si orang-orang yang ngasih job ini kan terprioritas gitu. Oh Bang Yose aja, karena dia dekat, iya, punya relasi gitu kan. Punya relasi, betul gitu. Nah bro, sekarang yang aku mau tanya lagi nih, ini mungkin lebih dalam lagi. Sampai kapan sih mau main musik? Maksudnya mau ya hidup dari industri inilah. Secara kita ini kan musisi daerah bro, yang mana mungkin rate kita nggak sama kayak di kota besar. Itu pertama. Dan kedua juga akses kita untuk dikenal sama yang di luar pulau itu mungkin agak sulit gitu. Nah, menurut kamu sendiri dengan ngelihat dari yang terjadi di zaman sekarang di saat ini, apa sih yang bikin kamu yakin kalau bahwa kedepannya karir kamu ini akan tetap berjalan dengan baik, atau ya kamu tetap bisa hidup lah dari sini? Ya. Yang pertama itu harus dari diri sendiri dulu ya. Dari diri sendiri itu pertama tetap dasarnya itu ya tetap tekun, tetap berusaha gitu. Terus kita harus juga ambil punya kayak kemampuan juga untuk membantu lingkungan pekerjaan kita. Oke. Misalnya nih
aku di wedding nih, konsen di wedding, aku wajib menurutku untuk mendukung lingkungan kerja ini, industrinya ini tetap berjalan. Karena aku ada di dalam situ. Siap. Nah, ini kan terus kan masa ya 5 tahun lagi orang berhenti wedding kan enggak, atau 10 tahun lagi enggak ada wedding gitu. Enggak kayak gitu juga. Terus kita juga harus kadang peka pandemi aja juga masih ada ya. Bener dengan walaupun konsep-konsep yang sedikit, gimana gitu ya, kan, tapi tetap ada. betul. Nah, terus juga misalnya kayak musisi-musisi yang main di kafe misalnya gitu. Ya dia wajib mendukung keberlangsungan industri itu karena dia ada di dalam gitu. situ. Karena dia terlibat di dalam situ loh. Nah, terus gimana caranya ya? Pertama, apa ya kemampuan yang dari dia punya gitu. Misalnya dia punya masa yang banyak gitu. Ya dia harus gunakan itu kemampuan dia loh. Terus iya, betul. Dia punya atau kemampuan, dia bantu masarin kafe, betul, tempat dia main gitu ya. Itu dampaknya ini banget. Karena itu akan jadi nilai, orang menganggap nilai kita, ini orang punya nilai kalau aku punya usaha ini, aku kalau ajaknya dia bisa membantu perkembangan usahaku misalnya gitu. Iya. Kita harus apa ya, menurutku harus peka sih, karena ini kan terus berubah. Betul, terus berubah. Kita tuh tapi harus peka sama faktor eksternal kayak tadi. Kita harus peduli kayak apa namanya, dunia usaha orang yang tempat kita terlibat di situ. Terus juga dunia tempat kita ini, industri misalnya wedding atau event, kita harus peduli apa yang terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mendukung, untuk memajukan industri itu. Menurutku itu sih. Jadi intinya memang kita pada dasarnya kita ini adalah ya bisa dibilang mungkin spesialis ya. Jadi maksudnya kita kalau spesialis itu kan berjalan sendiri gitu loh. Kita ya kita sendiri. Nah, jadi intinya kita nggak boleh juga ya mikir terlalu idealis. Ya gue main gue sendiri gitu, ya diri gue sendiri, ya gue mikirin diri sendiri, nggak bisa ya. Jadi kalau mau entertainment itu hiburan itu kan banyak. Orang menikmati kita tuh banyak. Ada yang suka jazz, ada yang suka rock. Kita nggak bisa, aku main rock aja nih, yang dengar ternyata pasar kita tuh bukan di situ ternyata. Kita harus peka. Betul. Kita harus peka itu. Terus bro, yang menurut aku nggak kalah penting ya, kita ini kan sebagai spesialis otomatis kita harus ningkatin skill kita kan. Betul. Baik itu dengan cara berlatih atau lainnya. Nah, terus menurut kamu apa lagi sih yang nggak kalah penting dari sekedar kualitas kita bermain? Gitu. Pertama yang kita mainkan misalnya alat musik misalnya gitu, atau penyanyi itu menggunakan media mic misalnya gitu. Nah, kita juga harus peduli itu terhadap gear kita. Kita harus peduli tuh sama gear yang kita pakai. Karena kayak aku udah berapa kali ganti gear gitu, karena aku merasa ini kayaknya aku perlu up nih. Aku perlu cari yang lebih oke nih gitu. Karena aku pengen lebih berkembang gitu. Karena akan kerasa gitu loh. Kayak kita kan banyak nih produk-produk alat musik gitu kan. Semuanya itu ada kebutuhannya, sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu kan. Nah, kalau aku sih selain selain skill yang menunjang aku yaitu alat musik. Gear ya. Gear. Betul. Terus juga yang kayak tadi, kemampuan di luar main musik, marketing, berelasi, kemampuan kita berkomunikasi. Terus juga mungkin ya kalau secara finansial juga harus punya kemampuan itu, mengatur finansial. benar. Itu penting tuh. Karena musisi ini boros. Kenapa bisa dibilang boros? Ada duit dikit beli efek, ada duit dikit beli instrumen baru. Tapi sebenarnya itu nggak juga salah sih menurutku, karena itu menunjang karir kita juga. Tapi sesuai kebutuhan. Betul. Jadi nggak boleh ada duit dikit beli ini beli itu. Padahal yang lama juga masih sangat menunjang sekali ya bro. Nah, terus juga ini bro, kita sebagai musisi itu kan biasa musisi dipandang ya sesuka kita lah, selengean lah apa. Menurut kamu itu tuh penting gak sih? Penting. Itu penting banget. Setuju. Itu kayak di atasnya dikit skill.
Oh, jadi Menurut gue ya. jadi kalau menurut kamu Paling tinggi tuh. eh misalnya nih kita skill ya nggak oke-oke banget lah, Ya, tapi attitude kita Attitude bagus, bisa. itu bisa sangat menunjang karir kita sangat ya. menunjang itu, Oke, sangat oke. menunjang. Nah. Karena di attitude itu kita orang pasti tahu nih orang bertanggung jawab. Oh, Pertama kan betul, bertanggung betul. jawab. Terus yang kedua, ini orang diajak ngobrol enak gitu. Ini orang diajak maju enak karena mudah gitu loh, komunikasi mudah dan segala macam. Kita juga nggak kayak apa ya, secara berpenampilan juga nggak yang rapi, enak gitu dipandang lah gitu ya. Maksudnya gini, karena kalau kayak di dunia yang aku jalani sekarang di wedding itu menurutku penting. Kalau kita urahkan tuh jadi orang gimana ya, karena kita di acara yang orang rapi gitu loh. Iya benar. Jadi menurutku penting sih, dan itu bagian dari attitude sih menurutku. Oh gitu. Itu mencerminkan juga karena pasti kepengennya kan rapi kan gitu. Iya. Pengennya rapi, dan kita kalau mau menunjang itu kita harus ya rapi lah gitu. Iya benar. Berpakaian rapi, terus tidak berkata-kata yang Iya. tahu aja. Ya harus. Ya. Iya benar. Jadi ya kita harus tetap ya sopan, on sama time. itu ya, berlaku sesama musisi, ke vendor, dan ke orang yang menggunakan jasa kita. Itu berlaku, nggak cuman berlaku ke vendor aja karena mereka yang ngasih kita job, enggak. Oh gitu, iya betul. Ketiga ini berlaku menurutku. Karena relasi itu kan perlu dijaga. Iya. Kita nggak bisa, wah aku juga orang pasti butuh aku, enggak. Menurutku harus itu sih. Ke sesama musisi juga kita harus oke gitu, attitude kita. Ke vendor juga oke, ke orang yang mau pakai jasa kita. Jadi juga. Kalau menurut kamu bro, walaupun mungkin skill kita biasa-biasa aja, tapi kalau attitude kita bagus, mungkin lebih sering dipakai ya. Mungkin. Ya, tapi kebanyakan kasusnya gitu sih. Oh iya benar ya. gitu. Realita kita di sini gitu ya. Karena kalau di lokal ya, kalau di lokal tuh kebanyakan kayak gitu. Gak tahu kalau di kota-kota besar nggak tahu. Tapi kalau kita berbicara yang di musisi lokal, nah kebanyakan tuh kayak gitu. Karena pertama orang attitude yang baiknya tadi diajak ngobrol enak, diajak maju enak gitu kan. Iya, jadi orang enak juga kerja sama-sama on time, ya. Tanggung jawab. Karena itu yang diperlukan sebenarnya. Iya. Kalau ya kayak sebenarnya kayak ngulik itu juga attitude sih. Iya benar. Nah. Karena kita sudah dikasih materi ya kamu harus persiapkan kan itu. Kalau begitu kita manggung kita nggak tahu materinya kan bahaya juga bro ya. Kalau ya oke, skillnya oke lah. Nggak yang harus jago banget gitu kan. Tapi ngulik lagu. Iya. Ya kan? Ngulik lagu ya udah aman lah. Oh iya, iya benar sih. Walaupun apa ya? Kan kita nggak ayo solo. Iya benar. Walaupun kita biasa aja skill kita, tapi kita ngulik lagu yang dalam artian sekalipun kita ngaset bener-bener mirip gitu loh sama aslinya, itu juga jadi nilai plus buat kita ya, nggak masalah. Karena kalau kita berbicara masalah skill kan otomatis selain kita bisa meniru, kita juga harus bisa berimprovisasi kan. Betul. Nah gitu, jadi perlu musikalitas juga. Betul, nggak semua orang bisa berimprovisasi. Tapi aku yakin kalau teman-teman yang udah belajar musik pasti bisa niru gitu kan, karena apalagi zaman sekarang nih di YouTube kan ada nih, misalnya mau cari lagu Dream Theater, tutorialnya cari kan pasti ada tuh gitu. Jadi balik lagi tuh ya ke kata tekun. Kalau walaupun kita mungkin skill kita nggak seberapa, tapi kita tekun untuk ngulik lagu, ada usaha kita, itu pasti kita bisa berjalan di industri ini ya bro gitu. Oke, ada lagi nggak bro yang mungkin mau kamu sampaikan bro? Ini nih di penghujung ini nih, penghujung podcast kita nih bro. Ini apa nih? Closing statement ya? Iya closing apa nih? Ya kalau dari aku sih tetap ini aja ya, tetap tekun, tetap berusaha, tetap menggali nilai-nilai diri untuk bertahan di musik ini. Terus apalagi juga di tengah pandemi ya bro. Betul. Karena kita tadi harus peka apa yang terjadi di luar kita, karena itu berpengaruh. Iya betul. Terus juga apa ya? Kita harus perhatikan juga tuh apa alat yang kita pakai,
Terus juga memperhatikan penampilan juga itu penting sih menurutku. Kalau di dunia aku main wedding ya misalnya gitu, itu penting. Terus juga tetap berelasi. Juga sekarang banyak media-media sosial yang mungkin bukan cuma Instagram, Iya. banyak media sosial yang bisa kita manfaatkan buat kita menjadi Kayak pasar gitu. TikTok gitu Ya, itu bro juga Itu media kalau bagus sebenarnya digunakan bro ya. secara positif sih oke-oke aja Ah, semua. iya. Karena jangkauan TikTok tuh kayaknya luas juga. Luas tuh, bro, Bro. luas Cuma bro. emang aku nggak pernah coba sih. Karena pertama mungkin karena kebanyakan gitu loh ngelihat TikTok tuh buat hal-hal yang lain gitu, yang yang musisi Iya, masarin iya, lewat TikTok iya. belum pernah, jadi belum pernah nyoba juga sih. Cuma kelihatannya Tapi media ya, bagus juga kalau itu. kalau digunakan secara positif tuh menurutku bakal bagus sih karena dia jangkauannya itu kan Iya, logaritmanya tuh jangkauannya luas oke TikTok tuh. gitu. Ya itu aja sih, tetap berusaha lah menurutku. Walaupun kita sudah di level yang mana gitu, Nah, tetap aja karena kalau kita diam itu tanda-tanda kematian tuh. benar bro. Kita harus tetap bergerak, Iya bermotivasi. iya, benar. Oke, thank you bro buat masukannya Oke. semua, buat pengalamannya nih luar biasa banget nih buat teman-teman nih juga. Kalau misalnya ya inilah tips-tips dari seorang David Embang yang bisa bisa aku bilang dia salah satu player saksofon yang laku keras di kota Palangkaraya dan sekarang sedang merambah keluar, itu luar biasa, gila, keren banget sih. Nah, sekarang tadi kan ada ngomongin gear ya. Yes. Nah, ini yang gak kalah penting nih, bener nih. Nah, sekarang Masih kita ada sesi gear talk nih. Jadi mau tahu apa aja sih gearnya punya David, kok bisa laku gitu loh. Jadi siapa tahu teman-teman mau ngikutin David, beli gearnya ini. Nah, siapa tahu laku juga gitu kan. Walaupun kita nggak tahu nasib orang ya. Beda-beda takdir. Oke bro, langsung aja kita gear talk. Oke, ini di sesi gear talk kita mau coba cari tahu nih punya si David pakai alat apa aja sih untuk saksofonnya. Kita nggak bahas keyboardnya ya karena dia nggak laku main keyboard. Lebih laku main ini nih. Wah. Oke bro, untuk saksofonnya sendiri apa nih bro? Saksofon ini Yamaha. Yamaha serinya 275 made in Indonesia. Oh, buatan Indo. Buatan Indo. Kalau 275 kalau nggak salah ya 480 ke bawah tuh masih buatan Indo. Yang ke atasnya tuh seri ke atasnya aku lupa mulai dari seri apa. Nah, itu Jepang tuh. Oh Jadinya. gitu. Ini di pabriknya di mana sih? Kalau ini nggak tahu juga sih bro kalau di Kemarin Indonesia. belinya di mana nih? Aku beli ini sebenarnya second. Oh second. Karena kayak gini, sakso itu nggak masalah baru apa second. Kondisinya gimana? Karena yang kita lihat tuh kondisinya, karena biasanya second tapi udah di service. Oh. Jadi iya. kayak baru atau itu udah masuknya customan. Tapi kalau untuk saksofon sendiri, kalau makin tua makin mahal nggak sih harganya atau turun? Biasanya makin mahal sih. Oh gitu. Biasanya makin mahal. Oh jadi kayak biola juga ya? Iya. Biola ada beberapa biola yang makin tua makin mahal. Makin materialnya kayak makin jadi gitu loh, kayak makin matang. Oh. Karena makanya ada saksofon antik itu kan yang mungkin keluarannya 18 9 berapa gitu. Masih ada tuh berkeliaran dan itu dicari karena materialnya beda sama yang baru gitu. Oh, dan juga mereka udah nggak produksi dengan material yang sama juga ya. Mungkin. Terus fingeringnya juga beda, yang vintage. Ada ini kalau kayak gini kan sudah modern fingeringnya. Ada yang beda kalau yang jadi yang vintage sama yang modern ini fingeringnya beda. Maksudnya pencetannya apa gimana? Letaknya sih. Kalau kayak gini kan ini fishnya ada nih tombol bantuannya. Kalau yang lama tuh enggak ada, manual, harus namanya fingering Altissimo kalau nggak salah. Ini kalau Altissimo tuh beda lagi dia, fingeringnya enggak. Jadi nggak ada pencetannya di sini ya? Enggak ada. Oh gitu. Enggak ada ininya. Biasanya ada penjariannya lagi. Ini dari tahun berapa saksofonnya tadi? Kalau aku beli itu di 2020. Kalau ini aku lupa produksinya kapan. Tapi udah lama. Ini sebenarnya ya 275 ini
kelasnya untuk student. Jadi saksofon tuh Oh, ada yang student, intermediate, sama profesional. haha. Nah, ini kelasnya masih masuknya di student. Tuh gila tuh sakso student bisa kasih makan. Karena mahal bro, kalau yang intermediate tuh mahal. Dan Luar biasa. kebutuhanku ya inilah levelku Iya. masih di sini. Tapi menurut kamu sendiri sakso yang kelas student sekalipun untuk di kelas kamu sekarang ini masih sangat mencukupi kebutuhannya ya? sangat Ah, sangat mencukupi sih, Iya. karena kebutuhanku kan sekarang tuh yang penting mainnya enak gitu, soundnya enak gitu. oh, Nggak harus yang pengen sih beli yang mahal tuh pengen, cuman yang intermediate maksudnya, Iya. intermediate profesional tuh pengen, tapi kayaknya belum deh. Oh iya Kayak benar. kesini dulu deh. Aku dulu pakai saxophone yang di bawah ini kelasnya sebenarnya, kayak buatan Cina, masih kayak yang murah-murah lah gitu. Oh. Karena kebutuhanku masih di situ. Nah, terus lama-lama kayaknya perlu upgrade nih gitu. Nah, cobalah aku beli saxophone Yamaha kan, karena memang saxophone Yamaha itu terkenal oke gitu. Nah, tapi aku juga nyari yang matang nih kondisinya. Oh, Makanya aku nyari beli, yang oke nggak second apa-apa ya. yang second, tapi Iya. udah teruji loh gitu. Iya iya benar. Maksudnya karena ini walaupun produksinya ya, walaupun dia sama-sama 275 tuh ininya serinya, dia bisa beda loh karakternya. Oh serinya sama, tapi Iya, karakter suara iya, bisa beda. bisa beda. Oh. Ada yang mungkin ada yang lebih baik atau ada yang biasa aja di antara dua ini. Nah, ini kebetulan ini terkenal banget waktu itu barang ini. Saxophone ini ya yang aku pegang ini. Di kalangan orang yang jualan saxophone tuh ini harganya nilainya oke banget nih. Karena suaranya tuh oke gitu. Dan ini yang kalau nggak salah produksi terakhir 275. Makanya waktu di tahun 2020 itu udah jarang makan di luar ya. setelah ini terakhir itu ada keluar 280. 280, tapi itu sudah aku nggak ngerti kok ada beda gitu, tapi kebanyakan pemain saxophone tuh tahu 275 tuh lebih baik dari 280. Ada yang bilang gitu. Oh gitu. Ya, karena apa aku juga nggak tahu, tapi memang kemarin aku juga ada pinjam 280 kan. Ya, waktu aku servis ini pakai Yamaha atau saksofonnya yang seri 280. Aku merasa ini lebih clear gitu loh bunyinya. Menurut aku ya lebih enak. Ya cocok lah sama karakter kamu gitu bro ya. Sampai ada yang pernah dulu sebelum aku kan rebutan nih beli ini begitu. Rebutan nih beli ini. Jadi dulu ada yang mau nawarin tukar tambah gitu sakso profesionalnya sama ini kan sudah karena bunyinya kayaknya orang tuh enak gitu loh bunyinya ya. Makanya waktu itu aku beli ini aja gitu. Nah terus karena saksofon ini kan bukan cuman ini, ada banyak ininya partnya ya, kayak ntar ya aku buka mouthpiece ya. Mouthpiece betul. Ini juga membantu untuk membentuk karakternya. Oh gitu. Jadi ini aku bukan bawaan ini, jadi aku beli. Oh itu lagi ini mereknya ya Nagisawa. Oh Jepang. Jadi kalau yang bawaan ini mereknya Yamaha juga gitu. Yamaha juga. Oh. Tapi bawaan ini kan iya. Motis itu kan banyak modelnya gitu. Betul. Banyak serinya juga. Jadi ada yang bahannya ebonit, ada bahannya metal kayak gini. Nah, kalau untuk kebutuhanku aku suka yang pakai metal. Kalau yang ebonit tuh? Ebonit tuh yang hitam. Aduh, aku nggak punya sih. Kalau karakternya sendiri, apa bedanya yang ebonit sama yang metal ini? Apa lebih break yang metal kayaknya? Enggak mesti. Ebonit tuh ada yang break juga. Oh gitu. Ya, ada yang break, ada yang fat, ada yang warm. Oh jadi punya ini juga ya karakter. Punya banyak karakter juga, banyak merek, banyak karakter. Tapi apa sih bedanya yang signifikan gitu loh antara ebonit sama metal ini? Biasanya tuh memang karakternya kalau break tuh memang lebih break metal ya. Oh iya, oke. Lebih break metal. Terus ukurannya juga. Maksudnya ukuran untuk
di mulut kita Oh, untuk juga. di mulut, Karena kalau Ebon itu agak lebih besar dia. Oh. Nah, karena aku dulu sebelum main alto, aku sebelumnya main alto tapi baru-baru belajar, terus waktu udah mau masuk ke apa yang profesional main sebagai player sakso gitu, aku main saksofon kan, Sopran. sopran. Iya benar ingat. Nah itu sopran itu lebih kecil ininya penampangnya, Oh. motifnya. Jadi terbiasa pakai yang kecil Jadi ya. yang pakai yang kecilnya. Ah. Pas aku beli yang agak besar itu kan, aduh agak aneh di mulut tuh. Nah terus aku sering beli yang kecil. Nah yang paling apa namanya kecil penampangnya itu biasanya si ini metal bahannya. Metal. Jadi aku beli ini dan apa namanya kebutuhanku untuk aku kan pengen yang soundnya tuh fatnya dapat sama ini brightnya juga dapat. Oh iya. Nah jadi aku suka pakai ini, tune-nya tuh agak lebih kuat gitu. Oh. Kalau ini. Terus kan ada lagi nih part saksofon apa yang gak kalah penting nih yang justru ngasilin suaranya tuh apa reed ya? Reednya ya. Reed. Nah kalau reednya tuh pakai apa tuh? Aku pakai reed ini, aku ada yang baru nih masih. Nah, aku pakai V16. V16. Nah, aku kalau ukurannya 2,5. Ukurannya itu ada 1, 1,5, 2, 2,5 gitu, 3, 3,5 gitu. Oh jadi 2,5 itu range middle ya? Middle jadi ya. Middle ya. Oh, gitu. Kenapa pakai 2,5? Karena aku malas pemanasan. Oh gitu. kalau semakin kecil harus pemanasan gitu maksudnya? Enggak, bagaimana? Makin gede. Oh semakin gede. Makin tebal kan ya. 3,5. Oh ya jadi semakin tebel itu harus dilemesin dulu ya. Ya. Nggak bisa. Dia nggak bisa ya. Kalau langsung kita ini mungkin berat ya. Kecuali orangnya memang terbiasa atau punya bibir yang tebal atau tapi punya rongga ini mulut yang besar. Kalau ada ukuran gini ini pasti ada karakter suaranya juga pasti berbeda kan bro? Ini kan banyak seri ya kalau Vandoren ini. Aku biasanya pakai Vandoren sih. Ada yang ini V16, ada yang Java, ada yang Red, ada yang klasik. Nah, itu biasanya ada yang bright, ada yang lebih bright lagi, ada yang klasik itu dia lebih mendem, lebih lebih warm gitu ya karakternya. Terus ada juga yang dark, ada juga tuh, yang dark juga ada. Tapi itu dikombinasi sama karakter si motif. Oh iya benar. Nah ini karakternya apa, ini karakternya apa gitu. Kalau ini udah bright, kita pakai yang bright jadi bright banget ya. Iya, cempreng. Kalau ini ada fatnya, ada tone-nya agak kuat, kita bisa pakai. Kalau aku ini agak familiar sih kalau di kalangan pemain saxophone kebanyakan pakai ini karena dia karakternya kayak tengah-tengah gitu. Oh, nggak bright banget, tapi nggak juga dark banget gitu ya? Enggak. Dia agak lebih apa ya? Tengah-tengah lah gitu ininya. Apa karakternya? Oh iya. Brightnya ada. Oh brightnya tetap fatnya juga ada dapat gitu ya. Tapi nggak terlalu bright juga gitu ya? Enggak. Ini yang bikin. Enggak ini ya. Kalau di-combine tuh ya kalau dikombinasi tuh enak gitu bunyinya. Kayaknya ini yang bikin kamu mainnya enak banget bro. Luar biasa. Tapi itu emang nggak kalah penting juga. Pertama gear ya. Kedua emang juga kalau alat musik tiup ini nggak kalah penting nih, pasti produksi suaranya, benar nggak? Ya. Produksi suara dalam artian cara kamu meniup. Ya kan, itu nggak kalah penting tuh. Ya. Kalau kita kan ini yang namanya ambasir yang bibir bawah kan, kalau main saxophone tuh yang dipakai itu bibir bawah ini. Nah jadi ibaratnya pita suaranya kalau orang nyanyi itu ini ya pita suaranya. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita sama reednya gini kan. Terus ada ligaturnya. Nah ini kita membunyikan ini kan pakai bibir kita gitu. Nah itu ada caranya juga. Setiap orang tuh beda kontur bibir. Iya benar. Ya kan. Ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Nah terus dia pakai reed apa, pakai apa namanya nih, pakai mouthpiece apa gitu ya, itu berpengaruh. Makanya nggak semua orang itu yang main saxo itu pasti ada beda karakternya. Iya, sama kayak orang nyanyi pasti suaranya beda-beda gitu ya. Jadi yang membentuk karakter suaranya yaitu tadi bibir ambasir ini, terus dia pakai reed apa, pakai apa namanya mouthpiece apa gitu. Jadi kalau ambasirnya Sariawan jadi ambeien bro ya. Mantap. Campur garam dikit. Sering nih.
derita pemain saksofon pasti Sariawan. itu sariawan. Jadi teman-teman yang main alat tiup jaga kesehatan ya. Oke, terus Itu. ini udah ada tersedia nih gear berikutnya nih berupa digital reverb. Ini Nah. untuk gear ini gear apa ya? Gear elektronik ya. Ya, Gitu ini, untuk ini yang mendukung supaya saksofon kamu bisa masuk ke sound gitu. Ya. Apa aja sih, Bro? kalau dari wirelessnya aku pakai ini. Bentar Bro, direkam dulu Bro nih supaya teman-teman bisa lihat nih. Nah, oke. Gimana Bro? Dari wirelessnya aku pakai JTS JTS. RS berapa nih? 160. Wah, ini ya. Ini ya barangnya ya. 116D. Ini yang ada antennya nih. Mm-mm, Ini wireless, mic wireless ya. Ada wireless untuk Oke. instrumen. Terus dari untuk line. wireless masuk kemana nih Bro? Dari wireless dulu aku langsung ke mixer. Ah, Cuman aku kayaknya perlu sedikit reverb. Oke. Nah, jadi aku pakai reverb yang murah aja lah. DR600 ini digital. Behringer. Oh, jadi dari wireless masuk ke reverb. Ya, Oke, dari reverb masuk ke dari reverb langsung ke mixer. langsung ke mixer. Simple, bro. Ini apa nih, Bro? Ini nih. Kalau ini ear monitor. Oh, monitor gitu. ini. Oh, Anleon. ear monitor nih masuknya kemana? Ear monitor ini biasanya aku ambil dari grup, bisa dari aux juga bisa, aux mixer atau grup mixer. Oh, atau jadi Pons bisa juga. Jadi ini masuk ke mixer gitu. Mixer. Oh, ini masuk ke mixer. Ini untuk ear monitor, untuk ear. Oh, baru. Nah, gini. Jadi ini kan receivernya. Dia masuk ke sini dia. Nah, terus aku pakai wave audio untuk gitu. untuk ininya ear monitornya. Ini ear monitor sistemnya maksud aku ya. Anleon tadi. Nah, kenapa aku pakai ini? Karena biasanya ada kirap. Kirap gimana tuh, Bro? Kirap pengantin. Jadi aku di depan pengantin biasanya main tuh. Oh, gitu, jalan gitu ya. Kadang jauh Iya. dari sumber suara itu. Jadi delay. Iya, pasti itu. Apalagi kalau gedungnya gede dan agak gema. Jadi untuk mengantisipasi itu dan aku mendengar suara pengiring itu dengan jelas, aku pakai Ear monitor ear itu ya, Bro. monitor Oh, itu jadi membantu. Ini penting juga ya. Cuma kalau misalnya di stage sendiri apa pakai ear monitor juga, Bro? Biasanya pakai karena pakai juga. aku mengantisipasi kebisingan yang terlalu inilah untuk kupingku gitu. Karena aku cuman pengen dengar suara yang ya Suara yang mau cukup kamu lah dengar ya. ya cukup gitu. untuk aku dengar gitu loh, nggak yang karena kita biasanya di stage entertainment itu bisa monitornya cuman kadang 2, 3 atau 4 aja gitu. Nah, kalau semuanya bunyi, wah itu akan jadi agak bising agak ganggu inilah. Iya, betul. Ya, ini pengaruhnya ke kesehatan Telinga. pendengaran. Nah, untuk gear elektroniknya berarti ini aja ya, Bro. ini aja bro, simple. Nah, untuk telepon. apa sih kayak apa sih namanya tuh? Preamp ya? Equalizer ya. Equalizer ya. Nah, itu langsung dari mixer ya berarti. Biasanya aku dari mixer langsung. Oh, jadi untuk ngatur high, low, middle-nya Ya, tuh aku langsung dari dari mixer ya. Di sini cuman nambah reverb. Terus ini kan dari wireless ke reverb. Reverbnya masuk ke mixer. Biasanya aku malah nambah lagi reverbnya di mixer. Oh, kayak gitu. Biasanya nambah lagi aku. Tergantung ruangannya ya. Tergantung ruangannya. Nah, betul. Kalau dia udah gema ya aku cukup pakai ini aja. Oke. Nah, terus untuk reverbnya sendiri nih, Bro. Reverbnya nih kan bisa diatur-atur nih kayaknya nih. Apa nih? Nih. Nah, ini Nih, salah satu reverbnya nih. kekuranganku, Bro. Nah, gimana, dalam Bro? bermusik. Jadi aku tuh nggak terlalu paham yang kayak gini-gini. Cuman aku nyeting lah gitu, nyari settingannya gitu. Tapi kalau detailnya aku nggak terlalu paham. Cuman kalau dari reverb ini yang untuk saxophone yang enak itu aku di mulet ini. Pakainya di sini. Terus untuk time-nya, reverbnya tuh aku agak ke jam 3 lah gitu ya. Ini yang mau nyontek settingan reverb David nih. Kalau tune-nya aku dikit aja, sama level reverbnya nih aku dikit aja pakai. Ini biasanya aku atur gini. Kalau misalnya kurang ya aku tambahin, kalau udah cukup ya aku di sini aja.
Kalau tunnya aku emang di sini karena ini saksofonnya udah kuat tunnya. Oh gitu. Ya, Simple banget ya Simple, saksofon nih, gila. Makanya bro. kecil banget ininya. Dulu aku kan pakai itu di gitar. Iya, pakai apa GT1 ya, bos ya. GT1 tuh digital effect. Nah, cuman itu dulu karena pakai sopran. Oh, Pakai iya. sopran. pas Tunnya pakai kan kuat tuh, sopran Iya, tuh betul. kuat tunnya. Nah, pas pakai alto Kayaknya nggak butuh itu ya. Iya, kayaknya nggak butuh itu. Akhirnya dijual. Iya. Laku akhirnya berapa, dijual. bro? Lupa, bro. Berapa ya? Tapi dari Boss GT itu, dari efek digital efek itu laku nih, langsung beli ini ya. Ya, pakai Stompbox. Ya langsung ganti. Langsung. Emang kayaknya ketimbang digital efek lebih enak ini ya, Stompbox ya. Kayaknya suaranya lebih real gitu. Lebih real. Iya kan? Kalau yang dulu tuh pas aku pakai alto jadi kayak terlalu digital gitu. Betul. Terlalu digital karena memang itu bukan untuk saksofon, itu untuk gitar. Emang pada dasarnya nggak ada sih ya efek buat saksofon kayaknya ya. Ada efek vokal. Efek vokal dia. Tapi enaknya tuh kayak gini sih karena keperluanku juga, aku cuma perlu reverb. Oh iya, saksofon emang lebih banyak ke apa sih, cara kita niup atau how to produce suaranya kan gitu. Aku nggak, sebenarnya bisa pakai kayak apa ya, yang warna merah itu apa ya, VO2 kalau nggak salah. Efek vokal ya? Ya, efek vokal. Oh iya. Itu Boss itu. Tapi di situ kan banyak tuh, ada delay, ada segala macam, ada autotune-nya juga. Nah, aku nggak perlu itu. Karena itu aku kalau dulu ya pakai itu, menurutku jadi manja gitu. Pas kita main nggak pakai mic, waduh, berantakan ya. Tune-nya berantakan. Jadi menurutku aku cuman perlu sesuai kebutuhanku reverb aja. Gitu. Jadi tune-nya kalau false ya itu memang salahku gitu. Nggak ada autotune segala macam nggak. Berarti ini aja ya. Ya. Oke, jadi cukup simple nih buat saksofon nih, simple banget, bawaannya nggak berat gitu. Jadi emang semuanya kembali lagi ke skill yang mainin ya, kalau untuk semua instrumen sih. Itu. Cuma kalau untuk saksofon sendiri karena memang kayaknya suara instrumennya itu udah khas gitu. Udah khas, jadi nggak perlu ditambahin apa-apa. Paling tambah reverb supaya agak lebih panjang, suara lebih bergema gitu kan, bro. Lebih mendukung aja sih sesuai kebutuhannya gitu. Karena kalau terlalu kering juga nggak enak juga. Iya, benar. Nah, jadi itu ya gear punya David Embang. Yang mau niru nih silahkan nih, beli nih. Beli ya, link nggak ada sih, linknya nggak di endorse soalnya. Ntar kalau di endorse kasih link deh. Ya, oke, itu aja. Sampai ketemu ke podcast berikutnya, Basa-basi Musisi part 2. Ini part 1 ya, bro. Kamu bintang tamu pertama, bro. Mantap, bro. Thank you banget, bro. Patasan tadi langsung error. Amplopnya menyusul ya, bro. Thank you, bro. Oke, goodbye. Mantap. Sampai ketemu lagi.